apapun yang kita lakukan, apapun yang ingin kita kerjakan, harus dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik, paling luar biasa, yaitu Allah itu sendiri. Wa ja'ala dzalika li jami'i khalqihi sunnatan yastannuna biha. Jadi kalau nabinya sudah begitu, berarti bagi umatnya, bahkan di sini disebutkan bagi seluruh makhluk, menjadi sunnah, menjadi ketetapan ya, yang harus mereka lakukan. Di hari Jumat yang berkah ini, insya Allah. Untuk informasi, Kiai sedang sakit. Jadi dari kemarin, dari 2 hari lalu sakitnya ngedrop. Kemarin juga dipaksa ke majelis hitam itu ya, ibu-ibu dan para ustazah. Juga semalam juga dipaksa untuk rapat biro, kepala biro malam, tapi agak enakan semalam karena karena ngobrol, karena ketawa, karena apa gitu, jadi menyembuhkan. Iya. Nah, malam ini tadi pagi juga kerasa lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa ma zala hadithuna ma'a safwatit tafasir li muallifihi asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni. Kita lanjutkan apa yang sudah dimulai, apa yang sudah dijelaskan oleh Kiai kita, guru kita, Kiai Haji Muhammad Agus Abdul Ghafur. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kemarin kalau tidak salah itu sudah dibaca ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, termasuk juga Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul Basmalah kemarin sudah dibaca ya. Kemudian At-Tanbih, juga penjelasan dari Al-Imam At-Tabari. Mungkin kita mereview saja dulu ya apa yang disampaikan oleh beliau, agar nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya beliau yang kemudian menjelaskan. Kalau kita di sini sifatnya ya sebagai badal. Mudah-mudahan badalnya bukan badal golak begitu. Kalau badal golak itu berarti antara badal dan mubdal minhunya tidak sinkron begitu ya. Kalau yang bernahu nih apa paham istilah tentang badal? Badal itu ada badal kul min kul begitu ya, Pak Sukirno, atau disebut dengan badal mutabik. Artinya antara badal dan yang dibadalkan itu sesuai begitu. Kalau yang membadalkan ke Andika ini badalnya badal mutabik, sesuai begitu kan. Jalurnya itu apa nyambung. Iya nah. Kalau kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan badannya bukan badal golak begitu kan. Ibnul Khalifah hakum ini. Paling tidak ya badal istimal begitu ya. Paling tidak badal istimal, artinya ada sifat-sifat yang mungkin apa sedikit bisa menyamai sehingga pantas dan layak disebut sebagai badal. Badalnya badal daripada tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau tidak ada bubur,
Kebuli pun jadi. Kebuli lebih jadi. Lebih jadi. Masya Allah. Oh, ada Ustaz jadian tuh. Iya, Ustaz jadian. Mungkin apa kita baca ulang saja ya. Kita baca ulang yang terakhir yang qala at-Tabari. Innallaha ta'ala zikruhu wa taqaddasat asma'uhu, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha luhur, yang nama-namanya itu maha suci. Addaba nabiyahu Muhammadan bi ta'limihi dzikra asma'il husna amama jami'i af'alihi. Jadi di sini ada takdib, ada tarbiyah, ada pendidikan yang luar biasa yang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada nabinya, nabi yang paling dicintainya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa bahasa mudahnya itu apapun yang kita lakukan, apapun yang ingin kita kerjakan harus dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling baik, paling luar biasa, yaitu Allah itu sendiri. Wa ja'ala dzalika li jami'i khalqihi sunnatan yastannuna biha. Jadi kalau nabinya sudah begitu, berarti bagi umatnya, bahkan di sini disebutkan bagi seluruh makhluk, menjadi sunnah, menjadi ketetapan ya, yang harus mereka lakukan. Wasabilan yazba'unahu 'alaiha faqaulul qail bismillahirrahmanirrahim idza iftataha taliyan suratan yumbi'u anna muradahu aqra'u bismillah wa kadzalika sairul af'al. Jadi kalau kita misalkan mau baca Quran kemudian kita berkata bismillah, artinya saya baca Al-Quran ini dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau makan kemudian kita baca bismillah, berarti maknanya adalah apa? Ya, sebelum makan saya kemudian memulainya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin catatan yang perlu kita perhatikan bersama. Kenapa kalau kita mau melakukan segala sesuatu harus dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mau membuat gedung, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi para ulama itu kira-kira menjelaskan seperti ini. Kalau kita membuat sebuah gedung, kira-kira gedung ini bisa bertahan sampai berapa lama? 1 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun pasti akan rusak ya, pasti akan hancur. Bang Haji rumahnya sudah berapa tahun? Hampir 28 tahun. Hampir 28 tahun. Kira-kira kalau diprediksi kapan harus direnovasi total, Bang Haji? Ya nunggu uang yang ngumpul. Ini jawabannya bukan jawaban matematis ya. Bismillahnya kan begitu, bismillahnya ngumpul dulu. Ini namanya uslubul hakim begitu kan. Jadi antara jawaban dengan pertanyaan sedikit tidak nyambung, tapi itulah yang paling dibutuhkan. Karena kalau uangnya ada, nggak usah nunggu rusak juga sudah langsung dibangun kan, kira-kira apa seperti itu. Maksudnya begini, jadi ada nilai filosofi yang luar biasa. Kenapa ketika kita misalkan mau memulai sesuatu, membangun rumah itu membaca bismillah, harapannya karena sekali lagi rumah itu ada umurnya, banyak apa rintangannya, cobaannya. Kayak kemarin kita lihat video Sungai Cisanggarung meluap, beberapa rumah itu apa hanyut, kan kira-kira seperti itu. Yang punya motornya baru beli, tahu-tahu sudah digondol sama maling dan apa seterusnya. Jadi bangunan atau apapun itu ada umurnya, artinya terbatas, memiliki banyak sekali kekurangan. Maka ketika yang disebutkan pertama kali adalah nama Allah, mudah-mudahan dalam bangunan ini betul-betul ada banyak keberkahan. Jadi bangunan ini atau sesuatu yang lain itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga usianya bisa lama.
kemudian bisa bertahan dan tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan-jangan yang motornya hilang itu membeli tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan-jangan. Tapi kalau sudah baca Bismillah tetap juga hilang, ya itu namanya ujian dan cobaan. Jangan kemudian dijadikan sebagai barometer, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu kenapa kita punya stadion? Stadion kita bernama GBK kan, Gelora Bung Kalau JIS tidak ada namanya, maksudnya bangunan-bangunan yang menggunakan nama begitu. Jadi kenapa misalkan stadion yang pertama di Jakarta itu dinamai dengan Stadion Gelora Bung Karno, atau misalkan bandara kita adalah Bandara Soekarno Hatta. Kenapa dinamai tokoh-tokoh tersebut? Karena tokoh-tokoh tersebut dianggap memiliki reputasi di mana namanya itu tidak lekang dimakan waktu, akan senantiasa dikenangkan, kira-kira seperti itu. Bahasanya ya abadilah begitu di hati orang-orang Indonesia. Maka ketika dinamai dengan nama tersebut, mudah-mudahan bangunannya juga seperti namanya begitu, akan harum, akan terus dikenang dan seterusnya. Itu maksudnya kalau nama orang. Nah, sekarang perbuatan kita, amalia kita dilandasi dengan kata Bismillah, di mana adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, maha tinggi, maha luar biasa. Maka kemudian mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, termasuk kajian ini, ketika diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, paling tidak akan mengikuti nama tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya kemudian di beberapa tafsir itu disebutkan kullu amrin zibali, gitu ya, la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang zibal, abtar. Iya, ada yang mengatakan akto, abtar, tapi itu satu makna. Yang familiar adalah fahuwa abtar. Jadi segala sesuatu yang kategorinya zibali itu zisyanin, artinya baik, bermanfaat dan seterusnya. Kemudian tidak dimulai dengan kata bismillah, maka sesuatu tersebut abtar. Tadi maktuul barokah begitu. Walaupun makanan itu bermanfaat dan seterusnya, ketika tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, paling tidak keberkahannya itu akan berkurang, ya. Fahuwa abtar. Sama seperti firman Allah dalam surat yang Al-Kautsar, ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau dalam ayat tersebut itu kan ada yang dihadap-hadapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal ayat menyatakan inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa banyaknya kepada Nabi. Kemudian di akhir inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu lah yang kemudian dijauhkan dari nikmat yang banyak. Itu makna abtar. Jadi ada tibak begitu, ada tibak, ada hal yang berlawan. Maka kata-kata abtar dalam hadis tadi itu kaitannya dengan keberkahan dan juga kelangsungan dari apa yang dilakukan. Saya kira ini beberapa catatan ya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kiai kemarin. Sekali lagi, karena saya tidak mau melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Kiai. Jadi itu pengantarnya. Kalau mau ada diskusi, dialog, disilahkan. Kalau tidak ya saya nanti ngemeng lagi begitu.